Ya, yuk kita rame-rame ke PKBI untuk memperkaya pengetahuan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga bisa berbagi untuk sesama remaja berkaitan dengan hal yang positif. Hai, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara podcast Sisi Lain PKBI Daerah Kalimantan Timur. Nah, hari ini kita akan membahas kampanye sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja melalui virtual yang dilakukan oleh program Respon bekerjasama dengan PKBI. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif PKBI Daerah Kalimantan Timur. Sudah bergabung bersama kita di sini Bapak Asmuran Gotama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Andi Chandra ya, dan juga teman-teman yang mungkin lagi menyimak podcastnya Mitra PKBI ya, atau Sisi Lain. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang program Respon, ada kampanye tentang salah satunya tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, Pak. Nah, melalui virtual ini, yang pengen saya tahu ini kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh PKBI Daerah Kalimantan Timur ini, Pak? Ya, jadi terima kasih. Memang tadi disampaikan ada program Respon ya. Jadi sebelum program Respon pun PKBI itu sudah punya perhatian besar terhadap remaja ya. Sejak tahun 90-an itu kita sudah care, peduli dengan remaja. Jadi khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, di tahun 2022 ini diperkuat lagi ya. Sebenarnya 2021. Iya. Ada proyek Respon namanya. Proyek ini menjawab permasalahan yang 2 tahun kemarin ya kita dilanda COVID-19, sehingga di situ juga banyak muncul masalah-masalah baru, dan salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan dinamika kehidupan remaja. Jadi ada banyak angka kekerasan seksual yang terjadi, kemudian pergaulan bebas, kemudian pernikahan usia dini yang juga cukup tinggi, kekerasan seksual, dan pergaulan bebas ya walaupun COVID, tapi dampak komunikasi yang dibangun sesama remaja juga cenderung mengarah ke sana gitu. Oleh karena itu kita hadir memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana remaja paham tentang apa itu kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, perilakunya ya, perilaku yang dia bisa kontrol gitu. Dengan memahami kesehatan reproduksi, dia bisa kontrol, dia tidak akan melakukan perilaku seks yang bebas, baik sebagai korban maupun pelaku ya itu. Kemudian dia juga berperan sebagai agen perubahan lah ya, memberikan edukasi kepada remaja di sekitarnya gitu. Oke. Jadi peran PKBI sendiri selain memfasilitasi kebutuhan teman-teman remaja sendiri, tapi menciptakan remaja-remaja baru sebagai agen-agen perubahan untuk menciptakan generasi baru yang sehat dan bebas dari seks bebas, pernikahan dini dan segala macamnya gitu ya, Pak ya. Nah, terus kita beralih ke podcast kita hari ini kan di bawah PKBI Daerah Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan program Respon nih. Bisa diceritakan, Pak, kenapa bisa ada podcast Sisi Lain PKBI Daerah Kalimantan Timur ini? Iya. Kita tuh sudah berada di eranya itu ya, generasi milenial. Kemudian peran media itu paling kuat sekali, bahwa sekarang wadah orang untuk bertemu, bersilaturahim, kemudian wadah orang untuk meningkatkan awareness, pengetahuan dan pengalamannya itu ada di dunia komunikasi yang sekarang kita kenal dengan istilah media sosial ya. Nah, PKBI dalam rangka memberikan awareness atau edukasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi menggunakan media-media yang di era ini kita sudah masuk pada media digital. Nah, lahirlah studio podcast yang kita bangun, kemudian karena channel YouTube juga, kemudian ada media di Instagram, media di Facebook, dan kali ini kita akan lebih jauh lagi membuat studio podcast. Harapannya nanti banyak
konten-konten yang berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi yang kita peruntukkan buat remaja, itu bisa kita produksi di channel ini gitu ya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa di channel podcast Sisi Lain ini sebenarnya narasumber itu ada di mana-mana ya. Orang yang bisa memberikan edukasi cash flow ini bisa berdasarkan teori, pengetahuan atau referensi buku atau pengetahuan manapun. Tetapi juga akan menarik kalau ada orang yang berbicara tentang cash flow, mereka punya pengalaman langsung dengan itu. Nah, itu bisa menjadi narasumber di Sisi Lain ya, yang nanti juga berbagi informasi kepada ya semua orang, ya, khususnya untuk remaja yang menerima channel YouTube atau podcast sisi lain ini gitu. Oke, jadi podcast ini fungsinya adalah untuk wadah informasi di mana nanti masyarakatnya bukan hanya untuk remaja tapi untuk masyarakat umum juga akan mendapatkan informasi di sini. Nah, mungkin bisa dikenalkan Pak medianya apa saja melalui Facebook atau Instagram mungkin? Iya, kalau di nama ininya ya akunnya atau apa istilahnya itu? Akun. Ya, jadi kalau di Instagram itu juga media PKBI Kaltim. Kemudian di Facebook juga demikian. Nah, kalau untuk di channel YouTube-nya ada tambahan new ya kalau tidak salah. Jadi media PKBI Kaltim New. Di channel YouTube-nya pasti konten-konten yang berkaitan cash flow yang kita produksi akan bisa dilihat di sana ya, dilihat di sana ya. Jadi buat masyarakat di luar sana yang ingin mendapatkan informasi lebih atau mungkin ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, bisa langsung saja ke link Facebook PKBI Kaltim. Kemudian untuk Instagramnya ada PKBI Kaltim, dan kita juga punya kanal YouTube itu PKBI Kaltim News. Nah, itu bisa melihat apa yang sudah kita sebutkan di sini. Kemudian kalau informasi nanti ada berita-berita terkait PKBI daerah Kalimantan Timur dan segala macam kegiatannya itu di Facebook dan Instagram. Ya, boleh kita tambahkan lagi bahwa kalau ini kan online ya, daring virtual. Tetapi kita juga banyak kegiatan remaja yang kita gagas, yang kita lakukan secara offline. Ya, apalagi sekarang kan ini juga pandemi sudah hampir berlalu, sudah melandai, bahkan sudah menjadi istilahnya endemi ya, menjadi penyakit kronis biasa ya begitu. Berarti untuk offline kita juga terbuka luas ya, ada kesempatan untuk offline ya. Nanti di kita mau mengadakan kegiatan misalnya seminar, talk show yang berkaitan dengan remaja, atau bentuk diskusi-diskusi yang kita juga mengundang teman-teman remaja membahas isu-isu tentang kesehatan reproduksi. Tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang kita tetap gunakan prokes. Kemudian kita kan punya 40 pendidik sebaya di 15 sekolah yang ada di Kota Samarinda. Nah, kita mulai berangkat dari situ, nanti akan masuk ke teman-teman remaja yang ada di sekolah. Jadi kita punya teman-teman pendidik sebaya yang ada di sekolah, yang itu akan memberikan ruang kepada kita dari PKBI untuk masuk ke kelompok mereka, dan kita edukasi, kita diskusi, kita berinteraktif dengan mereka untuk membahas isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Tetapi juga bisa meluas lagi ya, misalnya sampai ke pengembangan diri dan lain sebagainya. Tetapi itu memang yang ada di seputar kehidupan remaja, itu yang akan kita pertajam. Nah, kita tidak sendiri gitu, artinya juga membuka ruang buat kelompok remaja ya, atau individu yang peduli dengan masalah remaja untuk kita saling berkolaborasi ya, berkolaborasi. Dan insya Allah beberapa waktu yang lalu kita juga sudah ada diskusi, ketemu dengan kelompok-kelompok yang mereka juga bergerak di kepemudaan ya, bergerak di komunitas remaja yang tadinya belum menyentuh edukasi tentang cash flow dan tertarik untuk bersama-sama kita gitu bergabung dan melakukan edukasi ya
bukan hanya ke ekspro ya, juga bisa meluas ke hal yang lain. Nah ini Persenten dengan remaja. iya, jadi kita coba bedah, kita coba masuk ke dalam dunia remaja dan kita akan bergumul dengan mereka untuk hal-hal yang positif. Ya. Oke, tadi hal yang menarik adalah tentang satu kegiatan tatap muka yang dilakukan pada kelompok remaja, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada upaya-upaya misalnya pembekalan dulu buat remaja tersebut untuk bisa menjadikan perubahan di lingkungannya? Ya, jadi memang namanya kita bisa menjadi role model ya, bisa pertama harus menjadi role model dulu. Nah, untuk menjadi role model ini tentu kita punya sesuatu yang plus ya, sesuatu yang bisa kita bagi buat orang lain, buat sebaya kita atau remaja, baik itu informasi tentang kesehatan atau informasi hal lainnya. Nah, kita di PKBI memang untuk teman-teman yang mau berjuang bersama mengkampanyekan kesehatan reproduksi ini, tentu ada pembekalan ya, ada peningkatan kapasitas juga ya. Dan itu semua orang bisa, semua remaja bisa. Jadi pernah dilakukan ya Pak ya? Udah, iya. Untuk tahun ini saja kita sudah melakukan di bulan Maret kemarin ya, Maret ya. Itu yang melatih 40 sekolah, 15 sekolah dengan 40 siswa. Iya. Insya Allah ke depan kalau ini memang perkembangannya semakin bagus, kita akan menambah lagi karena ini kan kecil juga ya, kecil. Iya. Kita di Samarinda saja ada ratusan sekolah, iya, dan ada ribuan siswa. Kalau hanya dengan 40 remaja di sekolah saja yang bisa menjadi pendidik sebaya, ini tentu jumlahnya jauh lebih kurang dari kebutuhan yang ada. Oleh karena itu kita berdasarkan kemampuan itu dulu yang kita lakukan ya. Jadi kemudian nanti mungkin dengan kemampuan PKBI sendiri atau ada dukungan dari mitra kita, akan kita kembangkan terus. Jadi bukan hanya di 15 sekolah, nanti akan bertumbuh dengan jumlah yang mungkin jauh lebih banyak, juga jauh lebih baik ya itu. Jadi memang ada planning ke depannya nanti, tidak hanya di 15 sekolah yang sudah dilakukan, tapi nanti ada penaman-penaman dan bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya? Ya, nah ini juga mau kita ini kan ya, jadi dikaitannya dengan Project Respon. Jadi kaitannya dengan Project Respon, bahwa dari respon ini adalah PKBI merespon ya, menanggapi kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tentunya pada saat COVID yang tengah melanda kita, yang beberapa 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terasa, itu kan akses untuk mendapatkan layanan baik kesehatan dasar maupun kesehatan ya, psikologisnya, kemudian juga dampak-dampak yang lain, terutama di bidang kesehatan dan psikologis atau kesehatan mental. Nah, kita kan memberikan layanan secara langsung di klinik yang ada di PKBI. Jadi kalau ada remaja yang misalnya punya keluhan berkaitan dengan kesehatannya ya, misalnya dengan menstruasinya, dengan gangguan-gangguan kesehatan lainnya, berkaitan dengan reproduksinya gitu ya Pak? Dengan reproduksinya, tidak hanya mendapatkan edukasi seperti yang kita lakukan melalui podcast ini saja, kita memberikan layanan secara langsung di klinik yang ada langsung di PKBI yang ada di Jalan Pembangunan atau Legend Suprapto ini. Langsung kita berikan layanan, dan kita insya Allah nanti juga mau melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan pun ada punya program yang sama, yang itu sudah mereka lakukan juga pelayanan kesehatan reproduksi di beberapa puskesmas misalnya. Nah, bagaimana ini bisa kita kolaborasikan dengan klinik yang ada di PKBI. Ini harapan sih ke depan diperluas, bukan hanya sekedar kita mengedukasi peningkatan awareness atau pengetahuannya saja, tetapi juga kita memberikan layanan secara langsung. Jadi mereka yang punya keluhan-keluhan tentang
organ reproduksinya bisa datang ke klinik PKBI, Ya. klinik pria kencananya. Oke, nah tadi bicara kalau misalnya remaja yang punya kebutuhan terkait permasalahan dengan reproduksinya atau gangguan-gangguan organ reproduksinya bisa langsung ke klinik Kria Kencana PKBI Jalan Lejen Suprapto nomor 1 ya, nomor 1 ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak, tim yang terdiri dari respon ini apa saja komposisi dari tim respon ini? Ya, jadi dari respon ini bukan hanya apa ya, tadi saya kan bicaranya di segmen remaja ya. Remaja juga luas, jangan kita tidak membatasi remaja yang di sekolah saja, tetapi juga remaja yang luar sekolah juga, terus komunitas-komunitas kelompok-kelompok remaja yang mungkin yang mereka sekolah gitu ya, yang non sekolah, mereka yang mungkin berada di jalanan atau di komunitas-komunitas lainnya yang itu bukan berada di kelompok yang lembaga formal ya, tapi mereka tetap sebagai remaja. Ya, kita sebagai remaja dari manapun ya, silahkan untuk bisa mengakses layanan ini. Nah tadi tim di kita ada dokter ya, ada psikolog, ada psikolog, kemudian ada perawat, ada bidan, ada konselor remaja, ya, ada konselor remaja juga, kemudian para aktivis yang mereka sudah punya pengalaman untuk melakukan pendampingan terhadap remaja dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah ini tim kita, dan ini yang nanti akan memberikan akses layanan ya kepada jadi remaja. bisa dibilang di klinik Kria Kencana PKBI dari Kalimantan Timur ini sudah one stop service ya Pak, di mana nanti kalau kebutuhan konsultasi dengan dokternya ada. Kemudian kalau untuk terkait mentalitasnya, terkait isu-isu COVID-19 dan reproduksinya, ada psikolog di sini. Kalau butuh perawatan, ada perawat, ada nurse. Kemudian kalau misalnya remaja yang punya permasalahan, ada konselor remaja juga di tim respon. Nah ini sudah menjawab kebutuhan teman-teman di luar sana nih. Jadi yang pengen dapat informasi lebih atau butuh penanganan secara khusus atau pribadi, bisa langsung saja ke respon ya Pak ya, atau langsung ke PKBI Kaltim atau ke klinik Kria Kencana PKBI daerah Kalimantan Timur, nanti akan difasilitasi semuanya. Nah ini sangat luar biasa Pak, karena ini membantu sekali untuk remaja-remaja di luar sana, mau di sekolah atau di luar sekolah yang punya permasalahan yang sama, bisa difasilitasi di sini. Kalau mereka mau datang tapi nggak punya nomor kontak atau gimana, bisa menghubungi mana nih Pak kira-kira? Ada nomor yang bisa dihubungin? Kita punya nomor konseling ya, si Intan ya. Nah ini nomor konselingnya. Tapi nanti mungkin kita akan cantumkan di bawah ya. Kita akan cantumkan di bawah. Nanti ini akan ada nomor-nomor di bawah yang bisa teman-teman di luar sana hubungin. Jadi bisa komunikasi dulu sebelum datang. Jangan takutnya nanti kalau datang ke sini langsung tidak terfasilitasi dengan baik gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi kita sudah bicara remaja, sudah bicara tim, kita bicara podcast ini persiapannya berapa lama nih Pak? Cukup lama. Membuat studio podcast yang luar biasa nih Pak. Cukup lama ya, ini juga belum 100% sih, baru 75% lah. Mudah-mudahan nanti lebih dilengkapi lagi. Ya sebenarnya udah direncanakan sejak 2021 akhir dan baru bisa kita lihat seperti sekarang ini di Maret 2022. Wah ini sudah Maret, ini kita sudah bulan April, dalam waktu 1 bulan sudah bisa membuat satu studio yang luar biasa nih Pak ya. Nah ini pasti butuh gerak yang cepat ya, dimana karena ini sangat penting sekali untuk tuntutan zaman sekarang, dimana eranya sudah era komunikasi melalui digital. Nah jadi kita kampanye edukasinya pun tetap melalui kanal ini. Nah jadi luar biasa ya Pak, pengorbanan atau perjuangan yang sudah dilakukan untuk menciptakan ini. Nah mungkin dari Pak Muran ini closing statementnya apa nih Pak untuk teman-teman di luar sana yang
Iya. berguna. Silakan. Ya, jadi kami juga tambahan tadi ya, juga ini kan respon ini merespon masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi kita juga ada layanan vaksinasi, layanan swab antigen, Ya. itu juga yang menjadi, bahkan kita juga melalui program pulih bersama ada dukungan untuk mereka yang misalnya mengalami terkonfirmasi ya terdampak COVID-19 lalu dikarantina. Nah itu juga kita ada dukungan-dukungan. Ada paket isolasi ya, mandirinya, paket Pak, isolasi ya? mandirinya gitu. Dan itu gratis ya Pak ya? gratis semuanya. Dan layanan klinik rencana juga gratis? Juga gratis ya, semuanya kita gratis ya. Jadi mungkin melalui konten yang di podcast ini kita menghimbau kepada remaja ya, yuk kita rame-rame ke PKBI untuk memperkaya pengetahuan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga bisa berbagi untuk sesama remaja berkaitan dengan hal yang positif ya, baik tentang kesehatan reproduksi maupun tentang pengembangan diri lainnya. Karena kami di PKBI hanya memberi wadah, tetapi untuk selanjutnya bagaimana teman-teman remaja berkreasi untuk hal-hal yang positif, silahkan bergabung bersama kami. Iya, ya luar biasa ya closing statement dari Bapak Muran Gautama selaku Direktur Eksekutif PKB dari Kalimantan Timur. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman di sana sekali lagi yang ingin mendapatkan informasi bisa langsung klik ke Facebooknya PKBI Kaltim. Untuk Instagramnya ada PKBI Kaltim dan kanal YouTube PKBI Kaltim New. Jangan lupa like dan subscribe-nya sebanyak-banyaknya, dan kami juga tunggu komen-komennya atau masukannya sehingga menjadi lebih baik lagi kanal YouTube-nya. Akhir kata, saya Andi Chandra mohon diri, tetap sehat, tetap ikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatannya. Saya mohon pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.